1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 baru itu Tritunggal. Coba kamu baca. Masa orang Islam yang ngajarin tentang Tritunggal? 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ingat, bukan Injil Yohanes ya, tapi 1 Yohanes, surat Yohanes. Nah, Uni nggak mampu si Kristo, terus saya kasih tahu aja 1 Yohanes 5:7. Iya, jadi dasar kebenaran menurut Kristo tadi dia sudah bilang, dan jangan kita lupakan statement itu bahwa segala sesuatu itu kembali ke kitab suci. Maka kalau kamu percaya kepada kitab sucimu, apa yang kamu imani itu harus tertulis dalam kitab sucimu. Salah satu contohnya yang harus tertulis adalah bahwa ada pemahaman bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga-tiganya satu dan mereka adalah Allah. Kalau ada perkataan Yesus, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di situ suruh baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau gitu siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus? Tahu? Siapa nama Bapa? Silakan Kristo lanjutkan sama Nuripa ya. Siapa nama Bapa? Putra itu Yesus. Saya tanya nama Bapa, bukan nama Putra. Nama Bapa siapa? Bapak itu Allah. Nama Roh Kudus siapa? Roh itu Allah. Berarti Roh Kudus sama Bapa namanya Allah. Ya. Roh Kudus Iya. sama Bapa namanya Allah. Yang ngasih tahu kamu kalau nama Bapa dan Roh Kudus Allah itu siapa? Ya. Yang ngasih tahu sama kamu kalau nama Bapa atau Roh Kudus itu adalah Allah tuh yang ngasih tahu siapa? Iya, karena pada mulanya adalah karena waktu itu Allah Bukan, saya nggak tanya alasan kenapa kamu katakan Bapa dan Roh Kudus adalah Bapa. Saya nggak tanya alasan kenapa. Saya tanya siapa yang memberikan kamu pengajaran bahwa Bapa, Roh Kudus namanya Allah dan di mana itu tertulis. Tadi kamu Ya, ingat loh janji kamu tadi apa? Saya bisa karena saya orang beriman. Saya kalau diskusi pakai data karena itu kebenaran. Saya tanya data di kitab kamu. Jangan kamu bawa minta data tapi kok bicara dari sini. Saya nggak butuh yang di sini kamu. Tapi saya tanya datanya mana. Topik tentang Yesus, saya bilang bahwa Kita diskusi itu berjalan, diskusi itu bergulir. Kita nggak mundur, kita maju. Saya mengiyakan kata kamu lah. Tadi saya terima tuh kamu bilang bahwa kamu percaya bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus. Kamu bisa tenang nggak duduk? Biar enak diskusinya. Sakit kepala saya kayak gini, brother. Ya, silakan. Nah, kan ingat nggak? Saya ingatkan kamu. Takutnya kamu lupa nih. Kata saya nggak mau diskusi sama kamu. Kenapa saya bilang saya nggak mau diskusi sama kamu? Karena kamu tidak belajar secara akademik. Artinya informasi yang kamu sampaikan tadi itu di luar keakademisan. Harus kamu jawab. Kan kalau kita memahami Tuhan nggak harus kuliah Uni. Oke lah, saya terima. Terus bagaimana cara kamu membedakan mana benar mana salah? Ya dari kitab suci. Kan gitu kamu yang bilang tadi. Setiap omonganmu akan kamu landaskan kepada kitab suci. Ketika kamu bilang bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Theos, saya harus minta tertulisnya. Kamu kasih saya dalil di mana Yesus berkata, jadikanlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sejak kapan perintah membaptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sama dengan artinya Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan? Siapa yang ngajarin itu? Artinya kamu itu sedang membuat interpretasi dari ayat yang kamu pikir itu ayat Trinitas. Padahal di ayat itu tidak dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus tiga-tiganya Theos. Tapi kamu interpretasi ayat itu. Kamu buat konteksnya dari teks ayat. Padahal di teks itu tidak dituliskan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Di situ diperintahkan membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nama Bapa Allah. Nama Yesus, nama anak Yesus. Nama Roh Kudus Allah. Ini gabrul lagi nih, dari mana tahu begini nih Allah nih? Makanya saya bilang, saya nggak tanya alasannya, saya tanya siapa dan di mana tertulis. Karena kamu yang bilang sandaran kebenaran itu tertulis di kitab suci, adikku. Mengerti nggak? Ya kan, alasannya kan, dalilnya kan berasal dari kita. Saya nggak tanya alasan kenapa kamu bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bukan. Saya tanya siapa yang mengajarkan dan di mana tertulis. Ya, Saya kan tanya. kita berbicara mengenai
Dan kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita harus mengemukakan. Astagfirullah, kita nih lagi bicara konsep ketuhanan, tapi konsep ketuhanan itu adalah apa yang kamu jelaskan tentang Tuhanmu yang tertulis dalam Bible. Bagaimana kamu bicara tentang konsep yang tertulisnya kamu nggak kasih? Saya tanya, mana tertulis bahwa Bapa namanya Allah, bahwa Roh Kudus namanya Allah? Karena kamu memberi informasi kepada saya. Kebetulan saya ini dan Yonatan Nandar ini sudah baca kitab kamu, kami tahu itu tidak ada. Artinya kami yang sudah tahu ini sedang kamu bohong-bohongi nih. Kami nggak terima. Maka kamu untuk membuktikan bahwa omonganmu itu benar, bisa jadi mungkin kami terlewat baca ayat kitabmu, jadi kami nggak tahu ada ternyata Roh Kudus bernama Allah. Tunjukkan datanya. Kalau nggak berarti kamu sedang membodoh-bodohi kami dan kami nggak terima itu. Iya, karena menurut kami itu menurut kamu itu saya nggak peduli. Saya bertanya dalilnya dulu, baru dalilnya setelah kamu tampilkan, baru kamu sampaikan menurut kamu. Menurut pandangan kamu ayat ini begini-begini, baru nanti tunjukkan dulu ayatnya, baru menurut kamu. Ayatnya nggak ada, menurut kamu duluan ngapain? Ayatnya dulu, baru menurut kamu. Ya bentar ya, bentar. Sebelum itu kita ini dulu, kita berbicara dulu mengenai yang sudah kita sampaikan. Menurut kakak Yesus itu Tuhan nggak? Menurut kakak Yesus itu Tuhan nggak? Bukan, dia Tuhan. Bukan. Ya? Dia Tuhan, bukan Tuhan. Kamu kan bertanya, saya jawab. Bisa nggak kita tuh kalau bicara nggak mengulang-ulang, Dek? Kan kamu sudah tanya, saya sudah jawab bukan. Menurut saya, Yesus. Coba di-mute dulu deh, kamu double nih. Ya, kamu dengarkan jawaban saya nih. Selamat siang. Siang Bu Melan. Bu Melan sabar dulu ya. Saya dengan Kristo bentar Bu Melan ya, sabar ya. Nanti disapa sama Yonatan Nandar. Kristo, kamu kan bertanya kepada Uni. Uni, menurut Uni Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan itu ada beberapa makna. Ada artinya sembahan yang disembah, ada maknanya pencipta yang tidak diciptakan. Karena Tuhan itu sendiri adalah bahasa yang baru muncul karena hiperkoret dari kata Tuhan. Nah, kata Tuhan itu bisa dikatakan pemilik, pemelihara, dan penjaga. Ya, itu tidak masalah. Menurut saya Yesus itu apa? Yesus itu tepatnya adalah manusia yang diutus oleh Tuhan. Selesai jawaban saya. Apakah dia Tuhan? Kalau Tuhan maknanya artinya disembah, iya dia disembah sama orang Kristen. Tapi kalau dalam terminologi esensi maksudnya adalah Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, tidak. Dia bukan Tuhan pencipta. Silakan ditanggapi. Kenapa turun tadi Melan tadi? Melan sabar dong. Elizabeth nih naik nih. Ya. Silakan. Silakan Mbak Adik Kristo. Pengerti dengan apa yang disampaikan saudaraku? Selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Elizabeth Borutarigan. Kristo bisa standby dulu, renungkan yang Uni sampaikan tadi, tanggapi, sikapi, cermati, lalu baru bicara, berpikir dulu ya. Uni dengan Elizabeth dulu ya. Kristo di-mute dulu. Oke, selamat siang Kak Elizabeth Borutarigan. Ini Komal Islam, di mana seharusnya di sini orang-orang Kristen awam atau non-Muslim awam bertanya tentang Islam. Tapi kalau memiliki ilmu pengetahuan boleh jelaskan agamanya masing-masing. Tapi harus ada kredibilitas dan juga literasi. Tidak apa-apa tidak buka camp. Kalau Yonatan Nandar dia wajibkan buka camp. Saya tidak masalah, asal jelas kredibilitasnya. Misal saya pendeta. Oh, saya harus tahu pendetanya di gereja mana. Saya mahasiswi. Oh, di mana kampusnya. Tapi kalau seandainya Anda adalah orang awam yang tidak mengerti apa-apa, saya tidak mau tahu siapa Anda. Saya tidak akan tanya siapa Anda, tapi saya mau Anda bertanya saja. Tidak perlu membantah. Kenapa? Masa orang bodoh membantah kan nggak boleh kan? Orang yang tidak tahu terus membantah orang tahu kan nggak boleh. Kecuali Anda punya data untuk membantah. Mungkin seperti itu. Anda mau bertanya atau mau diskusi sama saya? Diskusi aja Bu. Diskusi. Tapi diskusi boleh tahu kredibilitasnya apa sayang? Bentar dulu. Sebentar. Diskusinya yang enak, yang sopan. Nggak harus kita saling maaf Mbak, jangan diajarin kami cara diskusi yang sopan Mbak. Kami sudah 15 tahunan diskusi Mbak ya. Bahkan saya dengan pendeta Esra Suruh itu luar biasa diskusinya. Saya tergantung orang kok. Mbak, jangan ajarkan kami moralitas. Anda di Komal Islam loh. Komal Islam ini adalah Komal yang sangat mengedukasi publik. Yonatan Nandar ini salah satu apologet yang teramat. Jadi jangan ajarkan kami moralitas Mbak. Kami itu sudah ada. Bukan ajarkan. Mbak, ini kok masuk ke Komal kami malah Mbak yang beri aturan di sini. Mbak sopan nggak sih? Sebentar, Uni. Elizabeth masuk sebentar. Ke kita dia yang ngatur. Elizabeth gini aja. Mbak Elizabeth mau diskusi mau diskusi apa dengan Uniriba? Tema apa? Itu aja.
nggak usah Membahas kemana-mana. ini tadi kan Oh Yesus ketuhanan. Oke, silakan Uni. Ketuhanan, bagus. Oke. Baik Elizabeth, dengarkan saya dulu ya. 2 menit saya, 2 menit kamu. Siap Elizabeth? Tidak boleh memotong ketika saya bicara dan saya tidak akan motong kamu bicara. 2 menit, 2 menit boleh? boleh. Oke, nanti kalau apapun kamu menjawab tentang kitabmu, tolong tunjukkan datanya ke saya. Kalau tidak, jangan Oke. banyak bicara. Oke. Baik. Kita membicarakan tentang konsep ketuhanan. Apa arti konsep? Konsep itu adalah penjelasan dari apa yang ada di pikiranmu yang dikeluarkan menjadi bisa jadi kata-kata ataupun penjelasan ataupun teks tertulis. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan? Apapun yang berkaitan tentang Tuhan. Maka konsep ketuhanan adalah pemikiran kita tentang Tuhan. Maka kita bicara tentang bagaimana cara memahami Tuhan di sini. Tuhan dalam bahasa atau linguistik diterjemahkan dari kata ilah. Ini artinya adalah yang disembah. Maka yang disembah itu banyak. Batu disembah, roh disembah, hantu disembah, setan disembah, banyak. Ada yang menyembah Nyi Roro Kidul bahkan. Tapi kalau dalam makna terminologi, maka Tuhan artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Ini secara esensi, sorry bukan terminologi, tapi adalah esensi. Maka saya akan membahas Tuhan secara esensi. Secara esensi, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Jadi kalau ada ciptaan yang dikatakan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Nah, jadi itulah definisi tentang konsep ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan adalah tauhid, bukan konsep atau bukan pemikiran tentang Tuhan. Bukan Tuhan yang terkonsep, tapi bagaimana kita memahami Tuhan itu yang terkonsep. Nah, bagaimana Tuhan kami pahami secara tauhid? Kami harus tahu sifat Tuhan dulu. Bagaimana sifat Tuhan kami? Itu ahad, satu. Ya, kemudian laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan kami tempat bergantung segala sesuatu, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak ada yang sama dan setara dengan Dia. Itulah konsep ketuhanan yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Terlepas Anda terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi kalau Anda tidak paham, boleh koreksi lagi. 2 menit untuk Anda dimulai dari sekarang, silakan. Jelaskan konsep ketuhanan agama Anda. Terima kasih Bu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, konsep ketuhanan itu yang Ibu bilang tadi benar. Dia Allah itu adalah ilahi yang penuh kemuliaan. Benar sekali Bu. Dia nggak berbentuk dan dia bukan diciptakan. Tapi dia maha pencipta. Saya setuju dengan Anda Bu. Sangat setuju. Terus yang kedua tadi mengenai apa bilang Bu tadi mengenai Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Benar? Lanjut saja, Sister. Saya mendengarkan sambil mencatat biar saya bisa menanggapi poin pernyataan Anda. Aku bisa Ibu pernah baca ini di sini ya? Apa? Bentar. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Ya, lanjut. Marilah kita lanjut. Ada tanda kutip, ada suatu kalimat, marilah kita jadikan manusia itu serupa, segambar dengan kita. Makna kita itu apa? Berarti dia bukan maknanya? satu. Berarti Tuhan Anda banyak? Bukan. Nah, gimana ini? Dari awal pala mulanya Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan, satu konsep. Apa nih Mbak? Saya nggak ngerti nih Mbak. Mbak, Nggak satu ngerti, kesatuan kan? itu maksudnya apa? Iya makanya saya nggak ngerti. Satu kesatuan itu maksudnya apa? Silakan. Kita itu kan banyak. Satu itu satu. Ya, jadi Mbak bicara tentang apa? juga. Kita itu maksudnya apa? Coba. Kita itu maksudnya apa? Aku kan belum menjelaskan, tapi Anda potong. Yaudah. Ya karena Anda udah lewat 2 menit. Ini waktu saya harusnya. Saya menanggapi omongan Anda dari tadi. Waktu Anda udah lewat 2 menit. Ini udah 36. Bahkan Anda 3 menit loh. Tadi 13.33. Ini udah 13.36. Anda udah 3 menit. Nah, sebelum Anda panjang kali lebar dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, biarkan saya tanggapi dulu omongan Anda tadi. Ini bukan kita Wahyu. Waktunya sudah habis. Kejadian. Iya, sebelum Anda berbicara sampai membawa ayat dari Kejadian sampai Wahyu, selesaikan dulu saya menanggapi Anda karena Anda sudah 3 menit. Oke? Gantian lagi. Pertama, Anda sepakat dengan saya. Saya catat nih ya, Tuhan itu
tidak berbentuk. Tadi Anda bilang itu, ingat nggak? Ya. Tuhan itu tidak diciptakan, ingat nggak itu? Ingat. Dia penuh kemuliaan, ingat nggak itu? Ingat. Siapa Tuhan ini yang memenuhi kriteria ini? 1, tidak berbentuk. 2, penuh kemuliaan. 3, tidak diciptakan. Siapa nama Tuhan ini? Silakan. Iya, Allah itu sendiri. Allah itu yang mana nih? Saya nggak tahu. Yang mana nih? Gini. Saya tanya namanya, Mbak. Nama Tuhan nama Tuhan Anda punya nama nggak? Kalau Tuhan saya namanya Allah. Inilah kita selalu berdebat ya. Nggak usah berdebat, Mbak. Makanya kalau jujur diskusi itu nggak akan berdebat. Kalau berbohong di sini pasti saya debat. Makanya saya tanya, Anda punya Tuhan tidak berbentuk, tidak dia mulia dan dia tidak diciptakan. Nah, Tuhan yang memenuhi kriteria ini namanya siapa? Kalau nama Tuhan yang 3 ini kriteria Tuhan saya juga nih. Tuhan saya Allah tidak berbentuk. Ya, yang ketiga Tuhan saya Allah Maha Mulia, tidak pernah hina nista hidupnya. Kemudian dia tidak diciptakan. Itu adalah Allah saya, Tuhan saya tuh. Tuhan Yahudi begitu juga. Tuhannya saya begitu juga, Tuhan umat Islam begitu juga. Nah, Tuhan Anda Kristen begitu enggak? Masuk nggak kriteria 3 ini? Tidak berbentuk, mulia, tidak diciptakan. Masuk nggak? Sama yang saya bilang tadi, Bu. Firman itu dari dulu sudah ada. Mbak, kita itu tidak Firman bicara itu tentang sudah hal menjadi lain. Mbak, jangan manusia. kemana-mana. Mbak tadi membawa parameter bahwa yang Anda sepakati dari saya itu adalah Tuhan itu tidak berbentuk. Sepakat, mantap. Anda juga bilang begitu, saya juga bilang begitu. Kedua, Tuhan itu penuh kemuliaan. Sepakat, saya juga bilang begitu. Yang ketiga, Tuhan itu tidak mungkin diciptakan. Sepakat, saya juga begitu. Artinya kita sama, kita nggak perlu berdebat kan? Tapi saya tanya, kalau saya ditanya, siapa Tuhan yang seperti itu, Rifa? Allah. Mana bukti-buktinya? Mana ada kami mengimani Tuhan berbentuk batu, berbentuk Ka'bah? Nggak ada. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian, apakah Tuhan kami itu diciptakan? Tidak ada dalil yang mengatakan Tuhan kami diciptakan. Apakah Tuhan kami itu penuh kemuliaan? Tidak pernah dia menghinakan dirinya, apalagi terhina. Artinya Tuhan kami memenuhi kriteria itu secara dalil dan juga realitas. Nah, sekarang saya tanya Anda, Tuhan Anda yang memenuhi kriteria ini secara dalil dan realitas, paham dalil itu tertulis, realitas itu kenyataannya. Siapa nama Tuhan ini dalam iman Anda yang memenuhi 3 kriteria ini? Sulit menjelaskannya ya, Bu. Nah, makanya jangan coba-coba diskusi Gini, sama saya, Mbak. Kalau sama sekali nggak punya ilmu, tanya aja tentang Islam. Bukan nggak punya ilmu, Bu. Sama juga kayak kita manusia, kan dibilangnya tadi serupa, segambar dengan kita. Berarti Tuhan Anda dari awal manusia. Anda mirip Tuhan berarti. Berarti Tuhan Anda punya tete. Serupa, segambar dengan kita. Serupa segambar itu maksudnya ayatnya. apa? Ya, segambar serupa maksudnya apa? Begini. Serupa dengan kita, katanya kita manusia kan cuma satu kan, tapi terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Berarti Tuhan Gitu. Anda punya tubuh, jiwa dan roh juga seperti Anda, punya tete. Ini yang Anda nggak paham. Dia Loh, 3 unsur Anda satu manusia konsep. tidak? Satu unsur itu apa artinya satu unsur itu? Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan manusia. 3 unsur, tapi dia Bentar, sister, ketiganya tidak kita itu diciptakan. ada nggak Ketiganya manusia? tidak diciptakan. Kamu pernah nggak bilang kayak gini? Oh, saya bisa tunjukkan Yesus ciptaan. Saya bisa tunjukkan nanti. Enggak. Kamu pernah nggak bilang saya Yesus nanti sendiri bukan saya diciptakan. aduh, Tapi saya tunjukkan. dia adalah firman yang menjadi Saya manusia. tunjukkan dalilnya nanti. Sabar, Yesus itu ciptaan ada dalilnya. Tapi saya nggak ke situ dulu, ya. Kamu jangan terburu-buru. Kamu bilang tadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, betul? Betul nggak? Ya, ada Apa ayatnya, arti Pak. Ada ayatnya. arti segambar dan serupa Tuhan? Silakan dijawab. Gini, Bu. Berarti kalau dalam mata kerohanian, Mbak, jangan pakai mata rohani, Mbak. Pakai mata yang asli ini aja, Mbak. Kalau pakai mata rohani nggak ikut-ikut. Anda masih bicara, Anda potong. Mbak pakai mata rohani saya sih. masih bicara, Anda potong. Emang ada Saya mata rohani, jelaskan, Mbak? Anda Mata rohani potong. di mana letaknya, Mbak? Mata rohani, Mbak. Kan, kalau secara jasmani kita tidak dapat melihat Allah itu sendiri. Tapi kalau secara mata kerohanian ada ayatnya di kitab Daniel. Bisa saya tunjukkan? Di mana? Di mana kitab Daniel? Coba tunjukin. Bentar ya. Bentar. Bahaya nih pada pakai mata rohani. Hehehe. Hehe. Kitab Daniel 10.
Kitab Daniel 10. Kitab Daniel Hati Mija. 10. Terus? Sebentar. Aduh, Mak Jang, mati kita. Ayat 4. Ayat 4. Daniel pasal 10 ayat 4. Daniel 10 Sampai- ayat 4. Kamu yang ngomong sampai aku yang 6. ketar-ketir. Coba. Bentar, Iya. aku baca Daniel. Iya, bacakan. Hari 24 bulan yang pertama dalam tahun itu saya berdiri di tepi sungai Tigris yang besar. Terus? Kulihat ke atas dan ada seorang yang berpakaian pakaian linen dengan berikat pinggangkan emas tulen. Terus? Dia bercahaya kemuliaan kayak permata jaspis, wajahnya bercahaya penuh dengan kemuliaan dan matanya seperti api yang menyala-nyala. Terus? Tangan dan kakinya bagaikan tembaga yang dilebur dan suaranya seperti gemuruh. Oke. Terus? Berarti dia kalau apa? dilihat dari mata batin ataupun mata secara penglihatan, Mata batin ini dia apa sih? Nggak tertentu, ngerti. tapi bukan Mbak, kayak mata batin ini saya nggak ngerti, Mbak. Mata batin itu di mana terletaknya, Mbak? Mata batin itu di kening atau di punggung? Saya nggak tahu mata batin. Mata tapi batin ini itu ada apa? ayatnya di kitab Daniel, berarti dia melihat. Iya, si Daniel kan, bukan Daniel. Anda kan? Kan Daniel yang melihat begitu. Berarti Dari mana? dia berbentuk. Coba. Daniel, ya Anda berbentuk. ini Berarti bodoh. Anda salah. Loh, waduh, Roh Kudusnya langsung ngata-ngatain kayak Tuhannya suka ngatain orang bodoh. Waduh, keren banget. ayatnya Orang ini, berarti Kristen dia itu kalau berbentuk. seandainya Begitu. orang Kristen itu kalau udah mulai kedesak langsung bilang orang bodoh ya. Memang Roh Kudus kalian tuh kurang ajar ya, ngajarin kalian ya. Kalau bicara pakai Roh Kudus tuh langsung sudah dikurang ajar gitu Enggak, ngata-ngatain kalau orang menjelaskan maunya didengar, jangan ngeyel. Saya justru Anda sedang membodoh-bodohi 1,9 orang. Saya tanya Anda, Tuhan Anda itu berbentuk atau tidak? Jawab. Jangan Anda tipui kami di sini. Bukan, saya menjelaskan ada. Saya dari- tanya ada- Tuhan Anda itu Bukan tuh mana secara akal-akalan saya mana seorang. mata batin? Mana mata batin? Kamu ngakal-ngakalin saya. Kamu tengok nih. Pada hari ke-24, mana di situ dikatakan Daniel melihat dengan mata batin? Di mana? Kok tahu kamu kalau dia nengok pakai mata batin? Jangan tipui, ini bukan gereja loh. Ini tempat umat Islam mencerdaskan anak bangsa, menghilangkan penyesatan dan pelintiran kitab suci walaupun itu kitabmu sendiri. Depan saya kamu tidak bisa mempelintir kitab orang Yahudi. Mana di situ Daniel melihat Tuhan dalam bentuk mata batin? Sembrono kamu. Saya tidak masalah dengan kalian umat Kristen yang mengimani agama kalian. Tapi kalau kalian menipu kami 1,9 juta jiwa yang menonton, kalian tipui hidup-hidup, saya marah, saya mahasiswi, saya belajar. Saya hidup ke dunia ini untuk kamu tahu tidak, dalam undang kita tuh memerangi kebodohan. Modelnya tuh model war, perang. Kebodohan yang diperangi. Pemikiran itu bukan dirimu, bukan badanmu, bukan bentuk mukamu. Ya, tapi pemikiranmu yang menyesatkan manusia itu harus diperangi. Kalau itu pembodohan. Kamu bilang tadi Tuhan tidak berbentuk. Sekarang kamu bilang Tuhan berbentuk. Dilihat pakai mata batin. Di mana ayat ada mata batin? Apa mata batin? Yang ada mata kaki. Jangan coba-cobai membodoh-bodohi orang yang nonton di komal kami umat Islam, karena kami akan membentengi, bahkan kami memerangi kebodohan di sini. Kenapa begitu? Karena itu dibenarkan dalam undang-undang. Kita diwajibkan memerangi kebodohan. Nih, kebodohan itu adalah ketika kalian banyak bicara, bahkan kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Apa mata batin? Ditanya mata batin apa, nggak bisa jelasin. Itu namanya bodoh. Kalau kita bicara tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan, kita jahil namanya. Makanya orang yang sholat, baca Al-Quran, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan, itu jahil. Ya, kami memerangi kebodohan di sini. Lanjut, yang lain. Seperti yang saya bilang, kalau tidak punya ilmu, jangan berani-berani diskusi sama saya dan Yonatan Nandar. Kenapa? Itu hanya merendahkan kalian. Dan kami juga ikut direndahkan. Capek-capek belajar hanya menghadapi orang nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, nggak pernah baca Bible.
Jadi kalau kalian itu adalah jemaat awam, kalian punya kesempatan di Komals ini, yaitu Yonatan Nandar dan saya bersedia untuk ditanya tentang agama saya. Ketika kami jelaskan, jangan kalian debat kami, karena kalian tidak tahu apa-apa, jangan debat kami. Kecuali kalian tahu, boleh berdebat dengan kami. Jadi yang naik ke sini kalau mau berdebat adalah orang yang kredibel dan juga punya data. Kredibel enggak punya data, enggak, ngapain debat sama kami, buang-buang waktu kami. Ya, Fabrian Longgoan, Muslim dan Muslim. Kristen. Ya, silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Yang tadi belum, yang waktu masih Kristo. Oh ya, ini Kristo orangnya di sini. Tentang berdosa, dosa manusia. Oke, sebelum Anda menjelaskan tentang dosa dan teologi, saya mau tanya, Anda jemaat awam atau orang yang belajar? Saya sudah naik ke atas, berarti saya belajar. Oke, boleh tahu dari STT mana? Saya catat. Unklab. Kristo di mute dulu, kamu double deh. Unklab. UNKLAP. B. Unklab. Bentar saya cek dulu ya. Unklab. Wah, benar nih, universitas. Kamu sudah selesai atau masih proses seperti saya? Sisa 1 semester. Oh sama, kita berarti selevel, kita berarti bolehlah diskusi nih. Mantap nih, kalau ini baru nih, sepadan nih sama aku nih. Mahasiswa nih bro. Mahasiswa lah mahasiswi. Mau tanggapi yang satu itu aja, yang tentang yang mana? Manusia berdosa, mantap. Tapi pakai metode akademis ya, seperti yang diajarkan di kampus ya. Kalau mahasiswa tentu nggak perlu saya ajarkan lagi dong metode-metode ilmiah. Tapi kalau aku udah menjelaskan pasti sudah mengerti, karena semua kalau mau baca ayat kalau sudah tahu di kampus, masa tidak ada ceritanya ketika dosen menjelaskan kita tuh tidak boleh mereaksi loh brother, kan kamu kuliah, masa saya harus ajarkan cara tutorial menjadi mahasiswa? Mahasiswa itu kritis brother, nggak ada ceritanya kamu menjelaskan saya harus langsung mengerti, nggak. Walaupun nanti kamu menjelaskan pasti saya tanggapi, tanggapan itu hak saya, apakah saya akan bantah, apakah saya akan terima, atau apakah saya akan tanggapi bagaimana, itu urusan saya, jangan diatur, oke? Kan mahasiswa. Oke, mantap. Baik. Tolong sampaikan dalilnya dulu, baru kamu jelaskan. Karena yang kami butuhkan bukan konsepsi pemikiran kalian masing-masing umat Kristen, tapi adalah pemikiran universal yang disertai data. Maka data dulu, baru pemikiran universal. Contoh, saya contoh nih. Saya kasih contoh kamu, saya kasih contoh. Kul huwallahu ahad. Maka seluruh umat Islam, baik yang bodoh, belajar, lansia, nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, bayi-bayi, atau semua memahami bahwa makna dari kul huwallah itu, kami percaya bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya ilah, tiada yang lain. Gitu caranya. Datanya ada, kul huwallahu ahad. Pandangan universalnya ada, bukan pendapat pribadi. Maka tolong seperti itu, silakan. Ayatnya apa? Kemudian tentang dosa waris. Ayatnya di mana? Pemahamannya seperti apa? Silakan. Oke. Pada awal mula manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dengan tidak berdosa. Artinya tidak berdosa, mereka tidak mengalami kematian. Jadi mereka hidup abadi. Yang artinya mereka tidak merasakan rasa sakit, rasa penderitaan. Tetapi ketika manusia melanggar perintah Tuhan, Brother tadi sudah mendengarkan omongan saya nggak? Saya tadi baca surah Al-Ikhlas. Memang saya tidak tunjukkan dalilnya karena saya hafal. Saya bacakan dalilnya kul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas ayat pertama. Maka saya jelaskan penjelasan maknanya. Seluruh umat Islam tahu bahwa itu maknanya Allah itu satu-satunya Tuhan. Itu pandangan universal. Tidak ada satupun orang Islam baik Syiah pun bertentangan tentang hal itu. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah tahu kalau makna kul huwallahu ahad itu artinya Tuhan kami satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah kemudian Anda menjelaskan tentang dosa waris. Dalil, saya tidak tahu dalil apa yang Anda bawa sehingga Anda panjang bernarasi. Saya nggak tahu cross checknya nanti. Maka dalil dulu baru penjelasan. Mana datanya itu? Ayat berapa yang kamu jelaskan? Silakan. Nggak ngerti saya. Tadi kan saya cuma membantu menjawab tentang itu
dosa, bayi berdosa atau tidak, itu yang saya mau bantu. Iya, tapi kalau bicarakan itu kan informasi teologi kan. Anda kan mahasiswa. Masa Anda bicara informasi teologi, Anda hanya menyampaikan pemahaman Anda tanpa menunjuk kepada data yang jelas di kitab Anda? Nah, Dari mana Anda tunjuk saya datanya rasa dulu? sudah mengerti dengan maksud saya. Kalau mengenai itu, mengenai tentang keesaan Allah, Allah ini Brotherku ya Allah, mahasiswa kayak gini. Saya mahasiswi juga loh, tapi manusia tidak bisa kita secara pemikiran manusia kita tidak bisa menggapainya. Itu adalah di mana keberadaan Allah, kita manusia tidak mampu untuk menjelaskan. Ya kalau tidak mampu untuk menjelaskan, ngapain naik ke atas mau mencoba menjelaskan, brother? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Tentang orang berdosa. Ya menjelaskan pakai ayat apa? Ya kalau saya mau baca ayat-ayat. Aduh mahasiswa, aku kecewa aku nih. Nggak peduli mau sepanjang satu kitab pun kamu bawa, saya akan terima karena kamu mahasiswa. Bicara pakai data. Contoh, kamu bicara bahwa tadi apa kamu bilang barusan? Ini namanya pembodohan nih. Kamu bilang tadi manusia tidak mampu menjelaskan tentang Tuhan. Kamu tahu arti konsep? Tahu arti konsep? Saya rangkum saja. Astagfirullah. Kalau saya jelaskan pakai ayat terlalu panjang, Bu. Brother, di sini kan sudah saya bilang dari tadi. Ini nggak mau habis-habis. Ya mau nggak habis kayak mau 2 tahun kayak kita gini kan nggak peduli. Datanya dulu baru penjelasan dulu, kemudian data kami yang nyari apaan begitu, mahasiswa ini loh. Brother, saya nggak tahu kamu mahasiswa gimana ini. Kamu tahu tidak, informasi pengetahuan kita itu tidak mungkin tentang Tuhan kita bisa tahu kalau kita tidak merujuk ke kitab suci, kecuali kamu nabi loh. Tuhan yang datang langsung ke kamu. Ya, ketika kamu seorang mahasiswa yang belajar teologi di sebuah kampus universitas kelabat, kamu menjelaskan sesuatu kepada saya yang berkaitan tentang hal yang berbau teologi tanpa membawa ayat kitab suci, itu tidak etis. Sama seperti kamu bikin jurnal nggak punya daftar pustaka, dicoret sama dosen, disobek sama dosen. Coba kamu bikin makalah, kamu nggak ada daftar pustakanya kalau nggak diludahi sama dosen. Saya belum dosen loh, saya masih mahasiswi loh. Tapi saya kayaknya mungkin dosen kamu mungkin bakalan jadi mahasiswi saya itu kayaknya. Masa dari tadi sudah saya sebutkan sistematika, ya. Ini kayak dosen lagi nguji mahasiswa nih. Brother, kalau kamu ingin diskusi sama saya, tolong tunjukkan data dulu ya. Baru penjelasan. Data, penjelasan universal. Jangan pendapat pribadi. Pendapat pribadimu urusanmu. Kami nggak peduli. Pendapat mainstream. Itu yang mewakili agamamu, bukan dirimu, karena kau belum tahu siapa. Ya, ketika kau menjelaskan, jadi manusia telah berbuat dosa, bla bla bla. Apa dasar penjelasan itu? Baca ayatnya dulu, baru jelaskan. Lari ke konsep ketuhanan. Kita tidak bisa menjelaskan Tuhan. Itu justru bertentangan dengan definisi konsep. Agama kalian mengimani kalau Tuhan terkonsep, karena konsep Trinitas kebagaimanaan Tuhan. Konsep itu adalah penjuantahan dari produk berpikir kita. Baik secara lisan, tertulis, atau terimplementasi. Masa kemudian ketika kamu percaya konsep Trinitas, pemikiran apa yang dijiwantahkan tentang Trinitas, lalu kamu bilang tidak bisa dijiwantahkan. Mengenai orang berdosa. Yang mana? Itu pasal yang mana? Pasal 3. Kejadian pasal 3. Kalau kamu nggak mau baca, biar saya bantuin kamu baca. Ini saya menghargai kalian orang Kristen loh. Ini saya, karena kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Kalau mau dibaca. Saya tidak peduli. Kamu tahu tidak? Bahkan kuliah itu makan waktu 4. Kalau kamu tidak sabar, kamu nggak usah ikut diskusi. Ini tempat orang-orang bersabar yang cari ilmu. Iya. Ini bukan tempat orang yang instan-instan aja. Kamu pikir kuliah bisa 2 bulan langsung jadi S1? Iya. Kamu mahasiswa loh. Berapa tahun kamu kuliah? Bagaimana kita bijaksana menjelaskan? Kan sama-sama kita sudah tahu. Ibu juga sudah pernah membaca. Saya tidak pernah mendengarkan tentang dosa waris dalam kitab Kejadian pasal ketiga itu. Makanya saya ingin tahu kamu mau ngambil ayat yang mana. Tidak ada satupun ayat dosa waris dalam kitab Kejadian. Saya tantang kamu untuk tunjukkan. Kamu bilang Kejadian 3. Otak berjalan.
Otak berjalan, apa yang mau kamu logikakan dari ilmu yang tidak ada? Di mana tertulis? Manusia kan jatuh dalam dosa. Di situ. Di mana tertulis manusia jatuh dalam dosa? Di mana tertulis? Kejadian 3. Manusia Oke, kejadian 3. Dan manusia Kejadian akan 3. mengalami kematian. Ya mana? Tunggu. Pada waktu itu, Saya manusia tahu akhirnya betul. harus mengalami kematian maut. Inilah kenapa saya Yang minta ditulis orang oleh Kristen tuh Tuhan. kalau baca Bible tuh yang bener, nggak akan pelintir kita kalian. Maut itu artinya Aduh, mahasiswa kok gini banget sih? Baca dulu ayatmu itu, baru kau jelaskan. Jangan kau belum baca kitabmu tapi seenak udel kau menjelaskan kitab orang Yahudi. Jangan, nggak sopan. Saya belum baca itu, yang mana yang kau maksud? Ketika Tuhanmu berfirman, jangan makan pohon itu, nanti kau makan kau mati. Kan itu yang mau kau bawa. Maka ketika ayat itu kau baca, aku harus kritisi dulu pemahamanmu. Bagaimana pandangan kau ketika Adam memakan buah itu dia nggak mati? Bukankah Tuhanmu berkata, jangan kau makan pohon itu, nanti kau mati. Mati nggak Adam ketika makan buah itu? Ini kalian nih. Kalian karena modal terjemahan terus kalian bilang mencoba menjelaskan ke kami. Kalian berhadapan dengan kami umat Islam loh. Mahasiswa kelasnya kayak gini nih. Mohon maaf, ini kenapa saya kadang mending ketemu sama pendeta aja ya. Ya, teman-teman perhatikan. Dalam konteks kitab Kejadian, di situ dibuat perikopnya sama mereka. Perikop itu judul, artinya doktrin mereka. Mereka menyimpulkan dari keseluruhan ayat, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca. Di sini dikatakan di ayat pertama, ular diciptakan cerdik. Di ayat kedua, lalu perempuan itu bicara dengan ular. Ayat ketiga, tetapi ular mengatakan bahwa Tuhan mengatakan begini-begini. Kemudian ayat keempat, ular mengatakan kepada perempuan itu jangan begitu begini, berkatalah kepada perempuan itu. Ayat kelima, tapi Theos ular lagi berkelit nih. Kan Tuhan tahu nanti kalau kamu gini bisa jadi seperti Tuhan. Ayat keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Ayat ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua. Ayat kedelapan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Nah, di ayat kemana ada tertulis seperti yang kamu jelaskan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Jangan kamu menambahi yang tidak tertulis. Kamu bilang pakai akal. Saya justru berakal ini, makanya saya minta datanya dulu. Kalau tidak ada datanya, kok kamu bisa sok tahu begitu? Ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan melarang manusia memakan pohon pengetahuan baik dan buruk. Terus, di mana Tuhan katakan, kalau kamu makan itu nanti kamu berdosa. Yang ada adalah kalau kamu makan pohon itu kamu mati. Masalahnya ketika Anda makan pohon itu dia nggak mati. Maka ini menjadi polemik kemudian. Lalu kalian ambil kitab Galatia yang muncul ribuan tahun kemudian. Upah dosa adalah maut, matinya mati rohani. Itu kalian sedang memakai konsep pengajaran Paulus yang baru muncul di abad pertama sampai abad kedua, ketiga selanjutnya. Kalian mengkolaborasinya dengan kitab orang Yahudi yang sudah muncul ribuan tahun yang lalu. Itu namanya apa itu? Berarti ajaran kalian itu terdokumentasi ribuan tahun baru bisa dapat ajaran kayak gini. Jadi selama sepanjang ribuan tahun tuh orang tuh ada yang memahami bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Ada nggak orang Yahudi berpaham begitu? Jangan di depan saya ini kalian itu lebih baik jadi orang jahil tapi jujur ketimbang pintar tapi berbohong. Saya cuma minta dalilnya kok. Mana dalil dosa waris? Mana di situ Tuhan pernah mewariskan dosa? Mana ada Tuhan bagi-bagi dosa di situ? Kalau tidak ada dalilnya jangan tambah-tambahi. Itu namanya penipuan publik. Atau artinya mencoba membodoh-bodohi rakyat atau rakyat Indonesia. Itu namanya melanggar undang-undang itu. Ya Kristo. Oke. Apalagi Kristo. Saya bertanya aja. Ya bertanya aja. Kamu bertanya aja tentang Islam. Pertanyaan pertama. Nah ini baru bagus nih. Dari tadi kek. Oke, kakak silakan menjelaskan tentang Islam. Silakan. Ya kamu tanyalah, saya nggak perlu jelaskan ke kamu apa yang kamu tanyain saya. Ini tipikal orang yang nggak mau memberi sesuatu. Gini, dengar. Nabi saya itu, dengar dulu. Nabi saya itu punya metode dakwah. Dia kalau berdiri di mimbar dia suruh umatnya bertanya. Kenapa? Kalau hanya diberi kayak jamaah, dijelaskan kamu, nanti kamu tidur di sini. Apa yang saya jelasin kepada kamu, apa yang nggak kamu butuhkan? Saya yang minta kamu bertanya ke saya biar saya jelaskan. Karena kalau kamu bertanya, saya jelaskan, kamu butuh itu, maka bisa masuk ke otakmu. Itu silakan bertanya aja nggak? Masa kayak gini sih bertanya aja susah, apalagi menjelaskan. Tanya aja, brother. Ya. Kan di orang Muslim itu kan, ya saudara kita Muslim itu kan, mereka mengenal Allah itu kan pedoman dasarnya dari Al-Quran ya, ya betul kan? Ya dasar Al-Quran.
Nah, siapa yang mendapat Al-Quran ayat kitab Al-Quran itu? Silakan. Oke, siapakah yang mendapatkan Al-Quran? Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, dan artinya adalah yang dibaca dan dilapaskan. Maka orang yang pertama mendapatkan Al-Quran namanya Muhammad ibnu Abdullah. Kenapa dia berhak mendapatkan Al-Quran? Karena dia layak dikatakan sebagai nabi. Kenapa begitu? Karena dia memiliki 4 sifat wajib. Pertama, cerdas atau fatonah. Kedua, sifatnya itu adalah sidik, berkata benar, nggak pernah berbohong. Wajar dia jadi nabi karena dia nggak pernah bohong. Nggak mungkin nabi itu diambil sama orang-orang pendusta dipilih Tuhan. Bersalahan nanti ajaran, nanti udah terbiasa berbohong. Yang kedua, sifatnya adalah fatonah, cerdas dia. Walaupun dia tidak pernah membaca, tapi dia punya intuisi pemikiran yang maju ke depan. Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia memiliki sifat sidik, amanah. Amanah itu apa? Bisa dipercaya, dikasih kepercayaan. Pegang duit saya 100.000 di sini, jangan hilang ya. Seminggu kemudian ternyata tetap seperti itu. Itulah orang yang amanah. Kemudian dia itu adalah tabligh, menyampaikan. Artinya apa? Karena dia bukan hanya nabi. Kalau 3 sifat ini wajib dimiliki para nabi, sifat terakhir yaitu menyampaikan hanya dimiliki oleh Rasul. Maka Nabi Muhammad itu memiliki 4 sifat itu. Dia menyampaikan informasi yang benar tanpa berdusta karena dia memang layak menjadi nabi. Siapa namanya? Muhammad ibnu Abdullah. Mana dalilnya? Butuh dalilnya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad hanyalah Rasul dan khataman Nabi. Nah, gitu. Itu dalil tuh. Silakan. Apalagi pertanyaannya? Halo? Halo? Hui. Hui. Krista? 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 Ya, Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Ya, menurut yang saya tahu, bukan yang saya tahu, yang saya dengar, ada orang Muslim itu ketika bunuh cicak itu dapat pahala. Itu ajaran siapa kira-kira? Silakan. Ajaran Islam. Kenapa membunuh cicak? Jangankan membunuh cicak, membunuh babi. Kalau babi itu merusak, itu berpahala. Jangankan membunuh cicak, membunuh kau aja, membunuh kau. Dengar dulu, jangankan membunuh cicaknya, membunuh kau karena kau misalkannya penjahat, koruptor kau misalkannya kan, kau menghabisi banyak orang misalkannya, membunuh kau bisa pahala aku kalau demi membela kebenaran. Jangankan bunuh cicak. Jadi perbuatan itu tergantung amalan solehnya. Kenapa cicak wajib boleh dibunuh? Karena memang cicak itu hama. Jangankan membunuh kau, membunuh nyamuk aja, nyamuk penyebab sakit malaria, aku semprot, aku berpahala loh. Jangan membunuh cicak. Nah, masalahnya apa? Masalahnya apa dengan ajaran itu? Kenapa menjadi polemik bagimu? Menurutmu aneh bunuh cicak? Makan anjing sambil dipukul boleh gitu? Berpahala nggak itu? Makan anjing sambil dipukul. Nah itulah. Belum tutup, bentar Kiso. Ah, ini nih. Membunuh cicak, ya, itu bukan hal yang aneh. Karena cicak hama. Aku nggak disuruh pun dalam sunnah nabiku, cicak kalau dekat aku kubunuh. Kenapa? Hama, nanti taiknya masuk ke makanan. Nah, membunuh Tuhan itu gimana menurutmu itu? Ajaran bermoral atau enggak? Bentar, kita masih masjid tentang Islam ya. Bentar. Iya, saya menarik. Kan? Kita akan mengatakan bahwa kalau kita orang Muslim bunuh cicak itu dapat pahala. Sekarang begini, cicak itu. Saya sudah bilang, tunggu dulu, bentar. Ya, cicak itu, iya, cicak, betul. Itu Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Kenapa sama, kau makan babi itu kenapa boleh? Kan itu ciptaan Tuhan, dibolehkan hidup. Ya. Kenapa kau bunuh untuk kau makan? Iya, karena begini. Ini lucu pertanyaan. Bentar dulu, Novan diam dulu. Nah, Tuhan Yesusmu itu anak Tuhan atau bukan? Ya. Iya, anak Tuhan. Yesus itu anak Tuhan. Nah, kenapa boleh dibunuh untuk menyelamatkan kalian? Cipta dari Tuhan bukan? Dia punya dasar yang kuat. Apa dasar kuatnya? Ya, Membunuh Yesus. Oke, kau tunjukkan ayatnya kalau Tuhan kau yang Bapa itu menginginkan kematian Yesus untuk menebus dosa. Tunjukkan dalilnya. Cuman saya tidak ada di tempat kerja. Ini kalian ini ketika membunuh cicak bagi kalian itu ada hal yang aneh. Diam dulu. Kalau kau dengan pemikiranmu yang gak ada ilmu, aku nggak mau berbantah-bantahan dengan kau. Kan menurut kau membunuh cicak itu kan aneh, nggak bermoral kan? Kau sayang kali kan sama cicak. Besok-besok kalau ada tikus, ada kecoa, jangan kau bunuh. Biarkan di rumahmu banyak. Kalau kami tidak bisa, kami nggak boleh. Diam dulu. Saya lagi jelasin. Kami umat Islam, jangankan cicak. Novan, diam dulu, Novan. Ya. Kami membunuh kecoa bisa berpahala kalau niatnya untuk membersihkan dan menghilangkan penyakit. Jangan ini dulu, mute dulu. Kamu noise soalnya.
membunuh ular, kalau ular bisa menjadi asbab maslahat mudarat bagi kami, kami berpahala. Membunuh kau, kalau kau ini bakalan merusak peradaban, dibunuh pun kau boleh. Asal jelas hukumnya. Misalkannya, kau ternyata adalah orang yang psikopat. Kau sudah membunuh 100 orang. Boleh kau dikisos, boleh kau dibunuh. Nah, artinya membunuh dalam rangka dengan niat yang baik. Apa itu? Cicak itu adalah salah satu makhluk hama. Aku tidak disuruh sama nabiku pun, aku boleh kubunuh. Tapi nabiku mengajarkan, kalau membunuh cicak itu, banting sekali banting sampai mati, jangan disiksa. Nggak sama kayak orang Kristen, demi perutnya, dia pukul kepala anjing sampai terkaing-kaing dalam karung, dia bilang itu bermoral. Nggak sama kayak Kristen, dia percaya Tuhannya mati terkaing-kaing, Tuhannya mati sambil menangis di tiang salib, dia bilang itu bermoral. Kami umat Islam membunuh cicak dapat pahala, kau membunuh Tuhan masuk surga. Mana yang lebih bermoral? Kau bilang cicak itu kan ciptaan Tuhan lah. Itu Tuhan kau, itu anak Tuhan Bapa loh. Kau bilang punya dasar yang kuat supaya dia mati menebus dosa. Mana dasarnya? Baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Kalau cicak itu diciptakan ada manfaat, ada mudarat. Sebagaimana diciptakan iblis. Iblis itu ada manfaat, ada mudarat. Apa manfaat iblis? Supaya bisa melihat mana yang benar. Kalau tidak ada yang buruk, maka bagaimana bisa kita tahu yang benar? Dengan adanya iblis kami diuji. Maka iblis adalah ujian bagi kami. Seperti iblis menguji Tuhan kau. Kalau nggak ada iblis, Tuhan kau nggak berhak jadi Tuhan loh. Karena ketuhanan Tuhanmu itu diuji sama iblis. Maka berterima kasihlah Tuhan kau sama iblis. Berkat dia melewati ujian dari iblis, Tuhan kau jadi Tuhan. Artinya iblis juga bermanfaat bagi ketuhananmu. Bahkan dengan bantuan iblis merasuki Yudas, Tuhan kau bisa disalibkan. Artinya baik jangankan cicak, iblis aja diciptakan Allah itu bermanfaat. Maka dalil di Al-Quran itu adalah tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah, semua ada manfaatnya. Tai itu ada manfaatnya loh. Contoh jadi pupuk. Karena nggak mungkin Tuhan iseng menciptakan. Tapi ketika kau merasakan kami tidak bermoral dengan membunuh cicak, kau lihat diksi hadis itu. Diksi hadis itu mengajarkan cara membunuh yang benar supaya dia tidak terzolimi, tidak menderita. Di agama kau nggak diajarkan cara memotong anjing. Boleh dipukul, dipentung sampai kain. Padahal itu anjing ciptaan Tuhan kau. Tapi kalian boleh memukul kain. Demi memuaskan perut kalian. Nggak ada akhlak kalian. Kami umat Islam diajarkan, diam dulu, ini panjang ini. Kami umat Islam diajarkan supaya tidak menyiksa binatang. Walaupun binatang itu hama, membunuhnya pun ada adab. Kalian anjing ciptaan Tuhan kalian masukkan karung, kalian tombak pantatnya. Katanya, bermoral kalian Kristen itu. Tuhan kalian mati tergantung di tiang salib, kalian masuk surga. Bermoral kalian itu. Bahkan di agama kalian tidak ada cara memperlakukan hewan yang baik dan benar diajarkan sama Tuhan kalian. Cicak, kalian prihatin cicak dibunuh. Tuhan kalian, cicak nempel di dinding kami bunuh, kalian bilang itu aneh. Tuhan kalian digantung di tiang salib, kalian masuk surga, itu tidak aneh. Kalian bilang itu normal. Psikopat kalian ini loh. Cicak hama kami bunuh, kalian keberatan. Peliharalah kecoak cacing cicak di rumahmu sama tikus. Itu ciptaan Tuhan. Sekalian kau pelihara itu. Kalau perlu kau pelihara itu di rumah kau tuh semua kecoak. Jangan kau bunuh kecoak ya. Itu ciptaan Tuhan itu. Kutu di kepalamu jangan kau bunuh itu. Itu ciptaan Tuhan itu. Bahkan tuh apa namanya tuh yang bintit-bintitan di badan kau tuh, kurapan di badan kau, jangan kau hilangkan itu. Itu ciptaan Tuhan itu. Aneh kalian ini umat Kristen. Cicak dibunuh kalian sibuk. Tuhan mati digantung dijemur di tiang salib. Itu bermoral kayak gitu. Ada aja kalian nih. Lanjut, apa lagi? Dari kalau tidak saya dengar, Ibu bilang bahwa ketika kita bunuh cicak itu ada aturannya aja. Ada ayatnya yang bagaimana cara membunuh cicak yang baik ya. Begitu ya. Ya. Sekarang begini, ada cara membunuh cicak yang baik. Tapi di situ sudah kata bunuh di situ. Artinya ketika mau bunuh cara yang baik, artinya cicak itu tetap dibunuh ya, tetap dibunuh. Iya, masalahnya apa? Kenapa harus ada ketika dibunuh cicak itu? Kenapa harus ada cara bunuh cicak yang baik? Kenapa? Supaya kami tidak mempermainkan cicak, supaya artinya kami nggak dibunuh kan? Iya, memang dibunuh. Iya, hama dibunuh. Kalau artinya begini, kalau mau bunuh bukan cuma cicak, membunuh hama dunia ini boleh. Contoh, membunuh seorang penjahat bahkan di Islam diizinkan.
Kenapa? Karena memang pantas dibunuh. Jangankan cicak, kita nggak usah bicara cicak nih. Aku membunuh kau. Aku tertarik dengan Aduh, cicak. ini loh konsepsi berpikir tuh dari gini loh. Kenapa cicak ada hadisnya? Karena cicak adalah salah satu hewan yang ketika dia menempel di dinding, kami tidak pernah bisa tahu dia mentaii mukena kami, mentaii makanan kami. Maka kami berpahala untuk cepat membunuh cicak. Walaupun tugas kami nggak perlu bunuh-bunuh cicak. Karena apa? Karena setiap amalan kami yang soleh itu dapat pahala. Bukan cuma karena membunuh cicak aja dapat pahala. Kami umat Islam ini berpahala kalau kami membunuh cicak sambil tidak zolim kepada cicak itu. Tapi ketika ada umat Islam yang membunuh cicak, dipotong pantatnya, dipotong kakinya dulu, dia berdosa karena dia zolim. Makanya di situ diajarkan banting sekali banting sampai dia mati betul. Nggak kayak orang Kristen, demi perut kalian boncet, kalian masukkan anjing ke dalam karung, kalian pukul, kain, kain, kata anjing. Kau makan itu habis itu bermoral kayak gitu menurut kalian? Kami membunuh cicak karena dia hama. Kalian bunuh anjing dengan kejam demi perut kalian. Padahal itu sama-sama ciptaan Tuhan. Inilah moral terbalik antara Islam dan Kristen. Kami membunuh hama, kalian repot. Kalian membunuh anjing yang juga ciptaan Tuhan kalian demi perut kalian. Kalian pukuli kepalanya dalam karung sampai dia terkaing-kaing. Itu bermoral. Tuhan kalian mati tergantung di tiang salib dengan tidak punya harga diri. Kalian jadi masuk surga. Itu nggak boleh. Kami bunuh cicak dapat pahala. Kalian rusuh. Kalian bunuh Tuhan untuk masuk surga. Kalian emang psikopat kalian ini lama-lama loh. Coba saya tanya sama kamu. Mana lebih mulia, cicak atau Tuhan? Santai aja Ibu, santai aja. Enggak. Saya memang begini orangnya. Mana saya tanya sama kamu, mana lebih mulia, cicak atau Tuhan? Saya jangan begini-begini. Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan debat sama saya. Ini kenapa saya batasi orang debat sama saya loh. Saya tanya sama kamu. Sebentar dulu, saya tanya kognitifmu dulu. Mana lebih mulia, Tuhan atau cicak? Tuhan lebih mulia, Tuhan. Tuhan lebih mulia. Kenapa kau membunuh Tuhan demi kau masuk surga? Kami membunuh cicak untuk masuk surga. Kau bunuh Tuhan. Mana lebih mulia itu? Kami bunuh cicak dapat pahala, kau bunuh Tuhan. Hah? Kau bilang Tuhan lebih mulia. Dengan ini, Sang Firman ini yang telah menjadi manusia ini, dia ketika datang di dunia, dia aku nggak peduli mau Tuhan kau dari batu jadi manusia ke apa aku tanya, emang aku tanya itu. Aku nggak nanya Tuhan kau terbuat dari apa. Yang kutanya adalah mana lebih mulia, cicak atau Tuhan? Kau bilang Tuhan. Kau aja bunuh Tuhan kau untuk masuk surga. Kami cicak ini nggak mulia, makanya kami boleh bunuh karena nggak mulia cicak ini, fasik, hewan fasik. Nah kau Tuhan kau yang mulia kau bunuh. Bermoral kau itu. Psikopat. Bagaimana kita tahu Yesus itu adalah Tuhan? Kalau kita tidak aku tahu, nggak nanya dari mana kau tahu Yesus Tuhan atau enggak. Apa peduliku mau dia Tuhan kek. Yang penting kan Tuhan kau Yesus. Kok begitu? Jangan coba jelaskan doktrin gereja di hadapanku. Aku lagi mengajak otakmu berpikir. Mana lebih mulia? Tai sapi atau Tuhanmu? Ya, sekarang saya dicicak ya. Saya tanya mana cicak dengan Tuhanmu lebih mulia Tuhanmu. Tapi dalam agama kami Tuhan kau sama dengan cicak, sama-sama nggak mulia, sama-sama jadi tumbal untuk kami dapat pahala. Kau sekali bunuh masuk surga, kami sekali bunuh dapat pahala. Ya, inilah cicak dengan Tuhan kau tuh selevel. Kalau kami bunuh cicak dapat pahala, kau bunuh Tuhan masuk surga. Cicak dengan Tuhanmu selevel. Kau bilang Tuhanmu lebih mulia. Mulia itu seperti kami nih, memuliakan Nabi Isa, dia tidak mungkin mati sehingga kami dapat pahala. Gini loh, anjing mana lebih mulia daripada Tuhanmu? Ayo kita bandingkan. Kenapa? Kalian banyak yang memuliakan anjing, nggak mau anjing kalian mati. Bahkan kalian bawa dia ke kasur kalian. Ketika hewan yang bernama anjing aja kalian tidur, Nina bobo. Ada juga yang masukkan ke dalam karung sambil dimakan gitu. Tapi ketika kalian lebih memuliakan hewan cicak daripada Tuhan kalian, kalian psikopat. Kalian marah kepada kami karena membunuh cicak. Kalian merasa tersakiti hati kalian karena kalian ini duta percicakan ini teman-teman. Laki-laki ini duta percicakan, dia nggak terima kita membunuh cicak karena dia duta percicakan. Tapi dia nggak masalah Tuhannya dibantai Hansip Romawi guys. Maka dia bilang Tuhannya lebih mulia, padahal Tuhannya sama cicak sama-sama jadi tumbal buat kita sama-sama dapat pahala. Normal gak kamu itu? Sehat gak otakmu itu dek? Udah mending kamu tanya aja, mending kamu tanya. Gak usah, kamu gak usah jelasin Tuhanmu gini mana-mana. Saya lebih hebat tentang kristologi daripada kamu. Kamu tanya aja. Nah, sekarang masih tentang cicak ya, masih tentang cicak. Karena menurut saya cicak ini menarik. Katanya. Apa? Menurut kamu cicak apa? Menurut kamu cicak apa? Sangat menarik untuk dibahas begitu. Dengar ya. Menarik untuk dibahas cicak. Nah, sekarang tentang bunuh cicak ini itu berasal dari Muhammad atau berasal dari Allah? Silakan.
Apa kau ini? Kau kan nggak bodoh kan, Dek? Hah? Bodoh tapi kau bodoh nggak? Oh, telinga Makanya sehat? kita kan- Nggak, saya tanya. Telinga sehat? Telinga ada masalah? Maunya kan saya Ada bertanya. Saya Ini tadi berasa- sudah menjawab berasa- semua berasa ajaran benar. kami dari Nabi Muhammad. Lalu kau ulang lagi Enggak, aku ini bukan mahasiswi kau yang kau tanya seolah-olah kau dosen lagi. Kau seolah-olah bersikap sebagai dosen. Ini pertanyaan bodoh. Kenapa? Dari tadi kita sudah mendapatkan kok percaya diri, percaya diri. Aku nih orang paling percaya diri di dunia, tahu kau? Nah, kalau ibu rasa percaya diri, berarti ibu juga percaya Kan kepada bot, sendiri. enggak gini loh, Ini jangan perkataan mentololkan dirimu. Tadi kan kita sudah sepakati semua informasi yang kami dapat itu dari Al-Quran dan hadis kami dapat dari Nabi Muhammad. Lalu kau tanya lagi, ibu bertanya, apakah itu membunuh cicak dari Muhammad dari Tuhan? Silakan dijawab. Berarti kau membodohi dirimu. Dari tadi kita sudah panjang kali lebar. Saya sudah jelaskan dari tadi ajaran kami datang dari Nabi Muhammad. Sudah panjang berbuih mulutku, tiba-tiba Iya, katanya, dengar, ibu dengar. saya bertanya, itu ajaran dari Muhammad atau dari Allah? Nah, begini ibu. Kau membuat Dia aku geram menyesatkan loh. manusia, ya. Dia menyesatkan. Astagfirullah. Menyesatkan. Karena adanya ajaran cicak ini menyesatkan bagi saya ya. Dengar sini, kenapa? Ya di mana demikian? letak kesesatan ajaran membunuh cicak? Iya. Artinya begini. Bunuh Oke. cicak ini berarti Mana seakan-akan lebih ini- mulia? Oke, mana lebih mulia Dengar sini. cicak daripada Tuhanmu? Ya. Tidak, dengar dulu ibu. Ibu dengar. Enggak. Saya mau enggak. Kau enggak usah sok-sokan kau bilang menyesatkan. Yang sesat itu menyembah manusia berkelamin. Itu yang sesat. Jangan sok tahu kau tentang kesesatan. Bisa Kesesatan jadi, itu bisa adalah jadi. diam dulu. Bagi saya, yang sesat itu adalah membunuh Tuhan. Bagi kau menyesatkan yang sesat itu membunuh cicak kan? Maka saya Iya, tanya, betul. mana lebih mulia? Ya, mana lebih mulia? Iya, Tuhan betul. atau cicak? Yaudah, mana lebih mulia? Tuhan atau yang cicak? membunuh Tuhan Yesus ini lebih Membunuh berdosa. Yesus membunuh Yesus Iya. berdosa. Mereka bunuh Yesus karena mereka ya itu siapa? Dia Saya yang bunuh- tanya membunuh Yesus berdosa atau enggak? Kau pula Nah, yang sok makanya tahu dia- mereka membunuh Yesus untuk apa? Saya tanya membunuh Yesus berdosa atau tidak? berdosa. Makanya mereka disebut Siapa berdosa. yang menghendaki Mereka- Yesus dibunuh? Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Ya. Mereka sendiri kenafsuannya. Siapa? Mereka tuh siapa? Berarti ibu harus belajar banyak karena ibu tidak tahu ya. Saya Ibu harus tanya belajar. sama kau, Siapa? siapa yang ini aku yang ngajarin kau. Aku tahu kau nggak tahu. Yang menghendaki kematian Saya Tuhan sudah- kau itu kalau ibu sudah adalah tahu, yang makanya kenapa ibu bertanya? diam nih orang-orang kayak gini nih udahlah nggak punya ilmu banyak. Kau tahu yang menginginkan kematian Tuhan kau siapa? Bapak Tuhan kau. Kalian yang percaya, yang menginginkan Tuhan kau mati, Bapak Tuhanmu. Karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Yang kedua, siapa yang menginginkan Tuhan kau mati? Iblis. Yohanes pasal 8 nomor 37. Yang ketiga, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Orang Yahudi. Yang keempat, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Hansip Romawi. Keempat tokoh ini, entitas ini menginginkan kematian Yesus. Yang satu ini menurut doktrin kalian. Padahal tidak tertulis Bapak menginginkan kematian Yesus. Tapi yang tiga ini tertulis dalam kitabmu. Iblis, Yohanes pasal 8, 37. Orang Yahudi dan orang Romawi menginginkan kematian banyak dalam kitabmu. Ini empat ini psikopat kalau dalam ranah psikologi karena menginginkan kematian manusia. Tapi yang lebih psikopat dan lebih iblis lagi adalah mereka yang menikmati kematian anak Maria. Itu lebih iblis daripada iblis. Kau bilang ajaran membunuh cicak sesat, sementara kau percaya membunuh Tuhan masuk surga. Ada gila-gilanya kau, Dek. Lebih baik kau berobat. Karena apa? Di pandangan kami yang wajib dimusnahkan adalah cicak. Di pandangan kau, Tuhan kau musnahkan, kau masuk surga. Berarti kau ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Ya, kau bandingkan Tuhanmu dengan cicak. Kenapa? Cicak kau marah kami bunuh, tapi kau ketawa tiap tahun kau rayakan haleluya hari kematian Tuhan kau. Berarti kau harus belajar bermoral lagi. Kau lebih peduli sama cicak daripada Tuhan kau. Tapi kau bilang Tuhan kau mulia. Kan gak normal cara berpikir kalian umat Kristen. Kau kan bilang membunuh cicak sesat. Aku bilang, jangankan membunuh cicak, membunuh kecoa, membunuh cacing, kalau membuat rumah kotor itu berdosa asal tidak dianiaya. Tuhan kau sudahlah dibunuh, dianiaya lagi. Apa enggak kurang ajar kayak gitu? Kau bilang kami sesat ajarannya karena kami boleh membunuh cicak. Kau enggak terdengar suara kau. Kau pula ngejelasin sama aku kristologi. Enggak usah, aku lebih paham daripada kau. Masa kalian yang bahkan mengatakan Tuhan kalian mati untuk supaya kalian masuk surga dan dibantai oleh Hansip Romawi, ditombak, ditelanjangi, dibuka celana dalamnya, digeret, diludahi, dan itu kata kalian adalah hal yang tidak sesat. Lalu ketika kami membunuh cicak sekali banting supaya bersih rumah kami, kalian bilang kami sesat. Agak lain jiwamu kayaknya. Berobat kau psikiater dulu ya.
Tuhan kau mati digantung, ditelanjangi, kau bilang itu ajaran benar. Tuhan kau loh. Kau masuk surga gara-gara Tuhan kau ditelanjangi, itu normal. Cicak kami bunuh, kau jadi duta cicak di sini. Lupa kau, ketika kau sedang membela kehormatan cicak di hadapanku, kehormatan Tuhanmu nggak ada depanku. Aku justru membela kehormatan Tuhanmu. Kutinggikan posisi Tuhanmu daripada cicak. Bagi kami cicak hama, hewan fasik. Makanya nggak layak dibunuh. Nah, dalam iman kami Tuhan kau nggak layak dibunuh karena dia bukan orang fasik. Karena dalam kitab Amsal pasal 21 nomor 18, orang fasik menggantikan posisi orang benar. Tapi di agama kau orang benar itu justru menggantikan orang fasik kayak kau. Kau yang mencoli, kau yang nonton bokep, Tuhan kau yang nanggung. Kau bilang itu ajaran benar. Kau bilang ke hadapan kami ajaran kami sesat. Ajaran kami sesat membunuh karena ada alasannya. Kau membunuh nggak ada alasannya. Bahkan kau bilang Tuhan kau pula yang menginginkan hal itu. Iblis menginginkan kematian Yesus, Yohanes pasal 8 nomor 37. Orang Yahudi penjahat fasik menginginkan kematian Yesus. Romawi sakit jiwa, psikopat, LGBT, homo, semua menginginkan kematian Yesus. Kau yang menikmati kematian Yesus, kau lebih fasik daripada Yahudi dan Romawi. Kau lebih psikopat daripada Yahudi dan Romawi. Mereka menelanjangi Yesus dan mereka menelanjangi Yesus, kemudian kau bilang penelanjangan terhadap Yesus dan penistaan terhadap Yesus membuat kau masuk surga. Kau tiap hari tepuk tangan. Ini namanya kau lebih psikopat. Lalu kau bilang kami bunuh cicak, itu salah. Yang kami bunuh itu hama. Apa katamu itu? Lebih mulia cicak daripada Tuhanmu ku tengok. Jadi duta cicak. Udahlah jadi duta cicak aja kau. Kau demo sana. Selamatkan cicak, selamatkan cicak. Besok kau tambah di bawahnya. Selamatkan kecoa. Tolong tutup perusahaan Baygon karena dia telah membuat alat untuk membunuh nyamuk. Nyamuk kan ciptaan Tuhan. Saya nggak terima. Tolong tutup perusahaan yang telah membuat raket listrik karena itu membunuh nyamuk. Saya nggak terima soalnya. Jadi duta nyamuk kau, jadi duta kecoa. Cicak pun kau kasihani. Tuhan kau pijak-pijak nggak apa-apa. Dasar kalian ini. Nggak ada harga diri ketuhanan. Kau mending kau jadi duta Tuhan di sini daripada duta cicak. Kau bela kehormatan cicak di sini di hadapan kami. Hewan fasik itu. Terberak dia masuk ke dalam makanan. Ku pijak itu cicak itu. Kau Tuhan kau dipijak, kau tepuk tangan. Kami cicak kami bunuh, kau yang sibuk. Buka mikmu, nggak kedengaran kau ngomong apa. Nggak punya ilmu, udah aku bilang dari tadi. Jangan debat sama aku kalau nggak ada ilmu. Kau cukup bertanya aja. Pemikiranmu suka-suka kau. Kau bilang ajaran kami sesat pula. Kan biadab itu. Kusuruh kau bertanya. Tertutup Jadi mikmu. berhadapan dia panas. Ibunya mahasiswa tapi di berhadapan dia panas. Santai aja dong. Apa ini? Apalah kau ini? Ibu Aku mahasiswa. adalah Tapi orang berhadapan yang dengan merelawan. Aku mahasiswi, bukan mahasiswa. Itu pun kau nggak bisa tahu bedakan. Mahasiswa dan mahasiswi itu beda. Mahasiswa itu laki-laki, mahasiswi ya, beda. perempuan. Artinya ibu mahasiswi. Ya artinya Iya ibu. udah mahasiswi. Artinya mereka kan Terus kenapa? Kita Mahasiswi sama ya, kau tahu kita- ketika demo, ada mahasiswi demo itu. Hei, turunkan sembako. Hei, turunkan presiden. Aku mahasiswi ini ngomong tuh mahasiswi. keras. Aku memerangi orang bodoh yang mengatakan cicak lebih mulia daripada Tuhannya. Mana ada mahasiswi ketika membela kemuliaan Tuhanmu harus berkata, janganlah bunuh ya Tuhan. panas. Mahasiswa tidak Janganlah seperti itu. Mahasiswa tidak seperti itu. Mana ada Karena begini, mahasiswa kayak begini. gini? Kau makanya kau nggak pernah demo kau. Kau tengok mahasiswa turunkan Jadi harga seorang sembako. mahasiswa Nggak ada. itu. Apa ini? Dia Kau menunjukkan pula yang kepada ngatur kayak kami. mana jadi mahasiswa menunjukkan kepada kami. Nggak perlu aku pertunjukkan pada turun kau. Lama-lama muak aku nengok orang kayak gini bisa hidup. Cicak kau sayangi Tuhan kau pijak-pijak. Nggak ada moralmu, nggak ada akhlakmu. Lebih mulia cicak daripada Tuhanmu kau buat. Dada aja nih. Gantian, muak aku. Aku orangnya muaan. Udah capek aku ngomong. Nggak ngerti-ngerti kau. Cicak hewan fasik kami bunuh. Sibuk kau. Tuhan kau orang benar dibunuh demi kau masuk surga. Nggak ada otakmu berpikir. Nggak jalan otakmu. Takip mana lah kalian. Makanya jangan makan anjing yang dipukul dalam karung yang terkaing-kaing. Berhentilah makan makanan haram. Biar sehat otakmu. Cicak kami bunuh kau ngamuk. Merasa tersakiti kau duta cicak. Tuhan kau bunuh masuk surga. Tepuk tangan kau tiap tahun. Agak lain kau ku tengok. Gak normal ku tengok. Kebalik-balik otak kalian ya. Cicak dibunuh. Mencret. Kak aku gak terima cicak. Kasian banget cicak. Cicak kan ciptaan Tuhan. Kasian cicak. Hah? Lah Tuhan kau itu kayak mana? Hilang lipstikku ngomong segitu ya. Kau tahu lipstik ini mahal harganya.
Ada aja kau. Mahasiswi pula kau bilang jangan tegas-tegas. Nggak tahu kok kalau mahasiswi demo itu nggak ada yang turunkan sembako, turunkan presiden. Nggak ada kayak gitu. Tegas kalau bicara tentang kebenaran itu. Kenapa?